Istri menyambut pembantu kulit hitam tanpa alas kaki. Tak disangka, pembantu hanya merespons dingin. Belum lama ini, saat malam badai, dia diusir dari rumah majikan sebelumnya hanya karena memakai toilet di sana. Karena tidak bisa menerima perlakuan itu, keesokan harinya dia datang ke rumah majikannya, bawa pai coklat dicampur kotoran, pura-pura menyesal dan minta maaf. Mantan majikannya, sikap kemenangan, izinkan dia masuk. Setelah itu, sambil makan, dia terus mengejek dan menghina Mini. Sombong bilang Mini boleh kerja di sana, tapi gajinya hanya setengah dari sebelumnya. Mendengar itu, Mini marah dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia memaki orang kulit putih. Makanlahku. Awalnya, mantan majikannya mengira Mini hanya bercanda, sampai Mini mengungkapkan kebenaran. Barulah dia panik seperti badut, buru-buru ke kamar mandi dan muntah. Meski balas dendam memuaskan sesaat, hidup Mini jadi neraka. Setelah itu, Mini kehilangan pekerjaannya, dan karena mantan majikannya menyebarkan rumor bahwa dia pencuri, Mini dijauhi orang kaya. Akhirnya, dia terpaksa meminta putrinya yang 14 tahun putus sekolah dan bekerja sebagai pembantu untuk membantu keluarga. Tak lama kemudian, dia menemukan cara keluar dari masalah itu. Dia mendengar pasangan kaya pindah ke kota kecil belasan kilometer jauhnya dan mencari pembantu. Karena nyonya rumah tidak akur dengan mantan majikannya, Mindy naik bus ke villa mereka untuk mencoba peruntungan. Ternyata, nyonya rumah baru ini berbeda dari ibu-ibu kulit putih lain. Dia tidak mendiskriminasi Mindy dan ramah mengajaknya berkeliling rumah. Pada masa itu di Mississippi, Amerika Serikat, orang kulit putih menganggap kulit hitam sebagai warga kelas 2 dan menghindari kontak fisik kecuali perlu karena dianggap merendahkan martabat. Celia tidak peduli soal itu. Ia hanya khawatir rumahnya terlalu besar dan pekerjaannya terlalu banyak sehingga Mimi mungkin menolak seperti banyak orang sebelumnya. Tapi Celia tidak tahu, Mimi justru sangat membutuhkan pekerjaan itu. Begitu tahu Mini mau menerima pekerjaan itu, Celia memeluknya gembira. Setelah mereka memastikan niat bekerja sama, Mini bertanya soal gaji, jam kerja. Orang kulit hitam dianggap tenaga kerja murah, pembantu rumah tangga harus bekerja 6 hari seminggu. Setiap hari mereka harus bekerja tanpa henti dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, tapi gaji bulanan mereka hanya $182. Awalnya, Mini ingin mengikuti jam kerja dan upah yang sama, tapi Celia memberi standar orang kulit putih. Dia tidak hanya mengurangi jam kerja Mini, tapi juga menaikkan gajinya. Keberuntungan ini membuat Mini gembira, ingin berbagi kebahagiaan. Malam itu, Mini berlari ke rumah sahabatnya, tapi ia menemukan gadis kulit putih asing berbicara dengan sahabatnya. Mini waspada, karena di masyarakat diskriminasi ini, hampir tak pernah ada orang kulit putih menghormati atau berkunjung ke rumah pembantu kulit hitam. Mini menyilangkan tangan di dada, menanyai asal-usul dan tujuan gadis itu. Gadis itu lulusan universitas yang baru lulus, dan kini bekerja sebagai jurnalis di surat kabar kecil setempat karena ia mencintai dunia tulis-menulis. Ia berhati baik dan adil, ingin menulis biografi pembantu rumah tangga kulit hitam agar orang memahami kesulitan mereka dan membantu mengatasi diskriminasi. Namun, Mimi tidak percaya ada orang kulit putih yang benar-benar tulus membela mereka. Nah itu, ia tegas mencegah sahabatnya terlibat. Awalnya, sahabatnya tak berani setuju, karena di kota kecil tertutup dan terbelakang ini, banyak penganut rasisme ekstrim. Mereka melarang siapapun menyebarkan gagasan kesetaraan kulit putih dan hitam dalam bentuk apapun. Jika melanggar, pelaku bisa ditahan polisi. Meski para pembantu menceritakan pengalaman dan itu tak dianggap promosi kesetaraan, jika ketahuan, mereka tetap bisa menerima ancaman pembunuhan. Karena itu, sahabatnya lama tak setuju. Akhirnya, setelah tahu Mini dipecat dan tak bisa kerja lagi, serta terus mengalami kekerasan dari suaminya, amarah yang dipendam sahabatnya selama puluhan tahun pun meledak. Tapi Mini merasa ini terlalu berisiko, jadi saat tahu sahabatnya sudah mantap, ia marah dan membanting pintu. Baru beberapa langkah, ia kembali. Ternyata, jauh di hatinya, ia juga ingin membebaskan diri dan bersuara untuk orang kulit hitam. Begitulah, dua pembantu rumah tangga kulit hitam itu malam itu saling membuka hati. Mereka menceritakan kisah mereka sendiri dengan antusias hingga fajar, tanpa henti. Meski pengalaman dua orang ini mewakili, ceritanya belum cukup untuk membentuk biografi pembantu rumah tangga, setidaknya dibutuhkan 10 orang lagi. Namun, hanya sedikit yang berani, karena takut pembalasan. Belum lama ini, seorang pembantu rumah tangga dipenjara setelah Mini meninggalkan rumah majikan lamanya, Susan, yang lalu mempekerjakan pembantu baru. Pada hari pertama, pembantu baru itu mengajukan permintaan. Ia berkata, kedua anak saya sudah diterima di universitas, tapi kami masih kurang $75 untuk biaya kuliah. Jika Anda mau membayar gaji saya di muka, saya akan bekerja sebulan ekstra gratis sebagai balasan. Ini bisa didiskusikan. Namun, suami Susan belum selesai mendengarkan, buru-buru pergi dengan alasan terlambat kerja. Sementara itu, Susan menanggapinya seperti mendengar lelucon, karena menurutnya orang kulit hitam tidak pantas bernegosiasi dengannya. Dia tidak hanya menolak permintaan itu, tapi juga mengejek pembantunya dengan kejam.
Awalnya, Susan mengira masalahnya selesai di situ. Namun, entah kebetulan atau tidak, saat membersihkan rumah, pembantu itu menemukan cincin berlian oranye di bawah sofa. Karena tergoda, dia menyembunyikan cincin itu, lalu keesokan dia ditangkap polisi yang menunggu lama. Dia melawan. Namun, detik berikutnya dia dipukul hingga pingsan di mobil polisi, sementara Susan duduk di mobil dekat sana, tenang menikmati proses itu. Tak lama, kejadian ini menyebar ke kota kecil, membuat pembantu rumah tangga kulit hitam waspada. Saat semua orang cemas, sesuatu mengerikan terjadi diam-diam. Malam itu, seorang sahabat pulang naik bus, tapi sopir bus tiba-tiba berhenti dan meminta penumpang kulit hitam turun. Ternyata, baru saja ada seorang kulit hitam ditembak mati oleh rasis di rumahnya. Untuk mencegah orang kulit putih jadi korban balas dendam, sopir bus harus lebih dulu mengantar mereka pulang. Akhirnya, penumpang kulit hitam yang lebih berbahaya malah dibuang di pinggir jalan seperti sampah. Karena takut dan cemas, sahabat itu, seperti rekan-rekan sekaumnya, berlari ke rumah tanpa berhenti hingga ia terjatuh di jalan berlumpur. Masyarakat ini penuh diskriminasi terhadap orang kulit hitam, seperti lumpur ini, ia memang tidak membunuhmu tapi meninggalkan noda. Setelah itu, ia lari ke rumah Minnie karena di dekat sahabatnya ia aman, melihat lumpur bercampur darah di kakinya. Akhirnya, Minnie sadar kalau komunitas kulit hitam tak segera bersatu, mereka akan terus hidup dalam neraka, bahkan keturunan mereka sulit lepas dari nasib itu. Untungnya, bukan hanya Minnie sadar, tapi makin banyak pembantu rumah tangga ingin mengubah nasib. Saat wartawan kembali menemui sahabatnya, ia mendapati orang-orang dulu menolak diwawancarai kini berkumpul menunggu menceritakan kisah mereka. Cerita para wanita ini, sang wartawan tak hanya mendengar keluh kesah ketidakberdayaan. Pada saat yang sama, ia melihat sisi gelap dan terang sifat manusia. Yang paling membuatnya pilu adalah saat sahabatnya menahan air mata membuka luka lama. 3 tahun lalu, satu-satunya putra sahabatnya tertabrak truk di lokasi konstruksi, paru-parunya hancur, mandor kulit putih membuangnya di depan rumah sakit tua khusus orang kulit hitam lalu pergi. Saat dokter menemukannya, sudah terlambat menyelamatkan nyawanya. Saat itu, putranya baru 24 tahun, di masa keemasan hidup, tapi karena sikap acuh orang kulit putih, ia kehilangan hak hidup. Wartawan itu benar-benar tidak bisa mempercayainya. Kejadian kejam, tidak berperikemanusiaan seperti ini ada di sekitar kita. Karena sadar betapa kejamnya kenyataan, tekadnya mengungkap kebenaran ke dunia kuat. Sang jurnalis mengumpulkan cerita dan menyerahkannya ke pemimpin redaksi, tertarik dengan tema unik ini dan berjanji membantunya menerbitkan buku. Namun sebelum diterbitkan, masih ada satu masalah yang harus dihadapi, meski semua narasumber sudah pakai gambar. Namun, semua kisah itu benar-benar terjadi di kota kecil itu. Setelah dipublikasikan, pasti ada yang mengenali, dan saat itu para narasumber kemungkinan besar menghadapi ancaman nyawa. Saat jurnalis bingung, Minnie dengan berat hati menceritakan memberi Susan coklat dari kotoran, lalu menyarankan kisah itu juga dimasukkan ke buku. Demi harga diri, Susan pasti membujuk orang lain. Kisah-kisah ini sebenarnya tidak terjadi di kota kecil itu, tapi jika benar-benar melakukan hal seperti itu, Susan yang pendendam akan balas dendam pada Minnie. Meski Minnie bersikeras, jurnalis tetap tak mau ambil risiko. Kejadian berikutnya mengubah pikirannya. Saat ibu-ibu kulit putih berkumpul, Susan mengajak semua orang membuat toilet khusus untuk orang kulit hitam di rumah masing-masing. Tujuannya agar pembantu tidak seperti Minnie yang diam-diam memakai toilet majikan dan melanggar aturan. Melihat semua orang setuju, sang jurnalis hanya bisa merasa tak berdaya. Tak lama kemudian, para wanita kulit putih merasa paling mulia mengadakan seminar munafik. Susan, penggagas, berdiri di podium berpura-pura mengajak semua orang menghadiri malam amal, mengimbau mereka menyumbangkan pakaian untuk anak-anak Afrika. Ucapannya penuh kontroversi, seolah dermawan besar. Namun jurnalis tahu, semua ini hanya demi pamer dan menjaga citra Susan. Tiba-tiba, Susan menunjuk jurnalis itu dan memintanya mempublikasikan aksi amal ini di surat kabar. Karena di mata orang lain, hal ini memang terlihat baik. Jurnalis pura-pura setuju, lalu terus menunda-nunda dengan alasan sibuk, sampai akhirnya Susan menyadari siasat kecilnya dan marah bertanya. Jurnalis menyiapkan naskah promosi amal. Saat menulis, ia melihat foto lamanya bersama Susan, dulu mereka sahabat karib, lalu Susan berubah seperti kebanyakan orang. Susan menikah, punya anak, dan menjadi nyonya kaya. Sang jurnalis keluar negeri untuk kuliah impiannya. Awalnya, ia yakin persahabatan masa kecil mereka tetap utuh meski hidup berbeda. Namun, perbedaan pandangan dan pola pikir membuat mereka semakin jauh hingga hampir putus hubungan. Meski begitu, sang jurnalis tidak menyesal. Karena memang tak mungkin bersama jika prinsip hidup sudah berbeda. Ia menyingkirkan foto lama di depannya. Ia mengunci foto itu di laci gelap tanpa cahaya, lalu mengubah naskah donasi barang peninggalan jadi donasi koset lama. Saat tulisannya terbit, Susan menerima koset lama dari rumah sakit. Akibatnya ia jadi bahan pembicaraan warga kota kecil itu tiap makan malam. Meski mendapat banyak cibiran, Susan tetap mengadakan jamuan amal sesuai rencana. Malam itu, semua orang kulit putih di kota kecil itu dan sekitarnya diundang, termasuk Celia dan suaminya. Celia bukan wanita kaya kulit putih tipikal, perilakunya berbeda. Meski ia tidak bisa memasak atau mengurus rumah, ia membicarakan ayam goreng keluarga Huo. Namun, mungkin karena ia berbeda, ia sering dijauhi nyonya.
Pernah ia membawa hidangan penutup ke kumpul nyonya. Akhirnya ia ditinggalkan di luar pintu secara kejam. Ia bingung dengan sikap dingin semua orang. Hingga Minnie bilang suaminya pernah dekat dengan Susan dan semua mengira ia merebut suami Susan hingga mereka berpisah. Setelah itu, Celia paham dan ingin menjelaskan ke Susan di jamuan amal agar jelas. Ia datang ke acara malam itu bersama suaminya. Pesta meriah, ramai suara dan gelas beradu. Semua orang larut dalam kesenangan, seolah lupa tujuan awal mereka membantu anak-anak Afrika yang terjebak kemiskinan dan kelaparan. Setelah upacara pembukaan meriah, lelang amal dimulai. Tapi yang membuat Susan bingung dan marah adalah entah siapa yang atas namanya, Purwarda Huo memenangkan lelang pai coklat buatan Minnie. Ini membuat ingatan pahit insiden makan kotoran muncul saat ia berusaha tersenyum berpura-pura tenang. Di sisi lain, Celia memberanikan diri mendekat dan berkata, sebelum aku jadi orang ketiga, suamiku juga tidak pernah tidak setia padamu. Kalau kamu masih marah, aku bisa minta Minnie buat lebih banyak pai coklat untukmu. Jelas kamu suka, sampai-sampai menawarnya. Meski Celia tak bermaksud jahat, kalimat terakhir itu membuat Susan makin marah. Ia bahkan mengira Celia dan Minnie sudah bersekongkol mempermalukannya malam ini, sehingga sikapnya pada Celia makin buruk. Celia yang tak tahu apa-apa hanya bisa keluar ruangan benam sedih. Meski ada beberapa insiden kecil, acara lelang berakhir lancar. Sebagai tuan rumah, Susan berdiri di pintu menyapa tamu satu persatu. Saat itu, ibunya tiba-tiba datang membawa sepiring coklat sambil bersenandung. Ternyata, ibunya Susan yang membeli hidangan penutup itu. Alasan ia membuat Susan malu adalah karena pada hari insiden, makan kotoran, ia juga ada di sana dan ikut tertawa mengejek. Susan, tanpa memedulikan hubungan ibu anak, memasukkan ibunya ke panti jompo. Sebagai balas dendam, sang ibu merencanakan cara yang tidak merusak nama keluarga, tapi tetap melampiaskan sakit hati. Tak lama, sang jurnalis menyelesaikan belas bukunya. Setelah sahabat dan Minnie membacanya, mereka terharu dan lega. Namun saat ditanya kapan buku itu terbit, sang jurnalis berkata masih. Ibunya sibuk bersosialisasi dan tak peduli perasaannya. Hanya pembantu yang selalu menghibur, membuatnya perlahan ceria dan percaya diri. Pembantu lebih seperti keluarga dan ibu bajinya. Setelah beberapa tahun kuliah di luar kota, ia pulang dan mendapati pembantunya telah menghilang. Ia sudah sering menanyakan, tapi ibunya hanya bilang pembantu sudah mengundurkan diri. Awalnya, ia setengah percaya, setengah ragu. Setelah mengalami berbagai peristiwa, ia semakin yakin kenyataannya tidak sesederhana itu, sehingga kembali menanyakan kebenaran pada ibunya. Di bawah desakannya, sang ibu akhirnya mengungkapkan kenyataan sebenarnya. 2 tahun setelah sang jurnalis pergi, ibunya diangkat jadi komentator mingguan, kehormatan besar. Tokoh penting hadir merayakan. Namun, saat jamuan makan siang penting, pembantu yang sudah tua bergerak lambat. Ia mendapat cemoohan, ketidakpuasan dari semua orang. Meski ibunya malu, ia menahan amarah, sampai akhirnya bel pintu berbunyi lama. Tapi pembantu yang tuli tidak mendengar, jadi ibunya terpaksa bangkit membukakan pintu. Ternyata yang datang putri pembantu. Dalam pesta orang kulit putih berkuasa, ibunya merasa orang kulit hitam tidak boleh masuk. Jadi ia menyuruh tamu itu lewat pintu belakang, dan menunggu di dapur. Namun tamu itu tidak tahan perlakuan diskriminatis dan langsung masuk dari pintu depan. Awalnya ibunya ingin meredam masalah, tapi salah satu tamu tiba-tiba menunjukkan ketidakpuasan dan sangat marah. Ibu dan anak itu dipecat. Di satu sisi ada wanita kulit hitam kerja 29 tahun untuk keluarga mereka. Di sisi lain ada kulit putih bantu ibunya naik jabatan. Menghadapi dilema memilih satu, akhirnya sang ibu pilih yang terakhir. Sang jurnalis marah mendengarnya, merasa itu pengkhianatan pada keluarga, lalu berdiri siap cari pembantu. Tapi ibunya berkata, hari kedua setelah aku usir mereka, aku sempat cari. Tapi mereka sudah ke kota lain. Saat dapat alamat dan mau jemput, pembantu sudah meninggal. Saat kecil, orang-orang mengira kematian datang di usia tertentu, namun sadar kematian datang acak. Perpisahan hidup dan mati tak seindah kisah lama di jalan panjang, atau seherek ajatan meneguk segelas anggur lagi. Kematian mungkin datang diam-diam di pagi biasa, lalu beberapa orang tertinggal di hari kemarin. Sang jurnalis tak percaya, pergi ke bekas rumah pembantu, namun tempat itu rusak dan terbengkalai. Seketika, kenangan masa kecil membanjiri pikirannya, ia seolah melihat keluarganya duduk di tangga, menyisir rambut. Beberapa waktu kemudian, buku Siang Ju muncul di supermarket dan toko buku besar. Pada saat yang sama, Minnie menerima uang 4 hingga 6 ribu dolar dikirim spontan. Jurnalis membagi honorarium penulisannya ke setiap narasumber sebagai tanda terima kasih dan penghormatan. Meski buku itu berfokus pada kisah orang kulit hitam, karena ceritanya unik menyentuh, buku itu cepat menyebar di kalangan orang kulit putih. Hari itu, Ibu Susan membaca buku itu di panti jompo dan menemukan insiden putrinya memakan kotoran. Dengan niat kurang baik, ia memberitahu putrinya bahwa Susan harus membaca buku Siang Ju yang populer di Mississippi. Malam itu, terdengar teriakan mengerikan dari kamar Susan, dan seperti diramalkan Mimie, saat orang-orang mulai curiga cerita buku itu diambil dari kisah nyata di sekitar mereka, hanya Susan yang membantah keras dan bersikeras itu tidak mungkin.
Awalnya ia berusaha mempertahankan citranya dengan cara ini, tapi emosi yang dipaksa ditekan akhirnya tak bertahan. Yayasan Amal Afrika juga membaca buku itu dan membalas surat dengan sindiran halus bahwa dia dermawan munafik penuh kepura-puraan. Seketika amarahnya memuncak, lalu ia mengemudi cepat ke rumah jurnalis itu layaknya orang nekat. Meski penulis, Xiang Ju, pakai nama samaran, Susan tahu pasti itu si jurnalis karena hanya dia yang punya motif dan kemampuan menulisnya. Saat itu sang jurnalis itu gelisah karena dua hal. Pertama, pacar barunya marah lalu putus setelah tahu dia penulis, Xiang Ju. Awalnya, jurnalis mengira pacarnya berbeda karena saat bertemu pacarnya bilang, "Aku suka keunikanmu yang berbeda dari orang lain." Dia bilang suka kejujuran, kecerdasan, dan dedikasimu pada pekerjaan. Karena itu, sang jurnalis mau berpacaran dengannya. Tapi sekarang, dia justru anggap semua itu kekurangan, mengkritik sang jurnalis habis-habisan. Setelah tenang, sang jurnalis sadar pacarnya juga hanya pendukung sistem yang ada. Dalam pikirannya, orang kulit putih lebih mulia daripada kulit hitam. Hal ini tak boleh dipertanyakan atau digoyahkan. Hal lain yang membimbangkan sang jurnalis, dia terima tawaran kerja dari surat kabar besar di New York. Tapi ibunya yang selalu menentang membuatnya ragu. Atau tetap tinggal di kota kecil ini, semua keributan karena dia membuat dia tak tenang pergi. Saat dia bingung, Susan tiba-tiba datang tergesa-gesa. Namun, ketika mereka bertatap muka, Susan langsung kalah karena dia yang salah. Merasa kesal, Susan masih ingin mengadu ke ibunya, tapi ternyata sang ibu justru bersikap sebaliknya. Bukan hanya tegas membela putrinya, tapi juga dengan kata-kata tajam mengusir Susan. Ternyata, sang ibu akhirnya memahami pemikiran dan kecerdasan putrinya setelah membaca buku To Help. Ia pikir perempuan menikah, urus rumah, anak. Bukan untuk mengejar kemandirian ekonomi dan spiritual, itulah sebabnya ia memaksa sang jurnalis ikut kencan buta. Kini, ia merasa setiap orang punya jalan hidup berbeda, laki-laki atau perempuan, kulit putih atau hitam, semua seharusnya mengikuti kata hati dan berani menjalani jalan hidup unik. Meski sudah didukung ibunya, sang jurnalis belum berani menerima tawaran dari New York. Sampai hari itu, Minnie bersama sahabat dan ratusan orang kulit hitam dengan visa datang mendukungnya agar berani mengejar mimpi. Saat tahu sang jurnalis masih khawatir mereka jadi sasaran, sahabatnya berkata, "Kalau itu terjadi, kamu tak bisa apa-apa meski di sini. Aku dan Minnie akan saling menjaga." Sang jurnalis meninggalkan kota kecil itu. Minnie kembali bekerja, tapi di depan pintu, dia bertemu suami Celia yang baru pulang. Awalnya, Minnie berusaha tenang, berjalan lurus tanpa menoleh. Tapi saat pria itu memanggilnya setelah berhenti, Minnie takut lalu lari. Sejak hari pertama kerja, Celia sudah minta Minnie merahasiakan pekerjaannya dari suami. Karena Celia tak ingin suaminya tahu dia tak bisa urus rumah tangga. Celia mempekerjakan pembantu rumah tangga kulit hitam tanpa sepengetahuan suaminya. Awalnya, Minnie khawatir karena takut suatu hari ketahuan dan bisa ditembak. Tapi dia butuh pekerjaan dan Celia menawarkan gaji besar, jadi dia abaikan risikonya. Sekarang, saat rahasianya terbongkar, Minnie benar-benar takut. Saat memungut ranting di tanah, dia bersiap melawan jika perlu. Namun, pria itu berkata lembut, "Sejak malam pertama tamu datang, aku sudah tahu. Kalau hanya mengandalkan Celia, meja makan tak mungkin sebersih itu." Dia tak membongkar rahasia itu karena sejak Minnie datang, kondisi Celia membaik. Celia tampak ceria di depan orang, ternyata menderita depresi berat. Ia pernah keguguran 3 kali, tapi setiap kali itu terjadi, ia tak pernah berani memberitahu suaminya. Ia diam-diam memasukkan janin yang belum terbentuk ke kotak lalu menguburnya di taman belakang. Suaminya selalu sangat mencintainya. Meski suaminya selalu mendukung, Celia tetap tak berani jujur mengungkapkan kebenaran. Namun, berkat kebaikan Minnie dan nasihatnya, kemarin Celia akhirnya berani mengakui segalanya pada suaminya. Sebagai tanda terima kasih pada Minnie, Celia begadang menyiapkan hidangan lezat. Setelah menjelaskan semua kejadian, suami Celia yang kulit putih dengan perhatian menarikkan kursi untuk Minnie yang berkulit hitam. Setelah Minnie duduk, Celia mengindokan makanan untuknya. 2 orang kulit putih melayani seorang kulit hitam. Dilakukan lagi. Ini tonggak penting hubungan manusia dan awal kebahagiaan Minnie. Namun, sahabatnya tidak seberuntung. Karena majikannya takut pada Susan. Saat Susan mengusulkan sahabatnya dipecat, majikan menyetujuinya. Sebelum pergi, sahabat yang biasanya patuh akhirnya membela diri. "Kamu bisa memecatku dengan satu kalimat atau mencari alasan memasukkanku ke penjara, tapi kamu tidak bisa mengendalikan pikiranku. Aku tak keberatan menuliskan keburukanmu, kamu wanita jahat sok tahu, suatu hari kamu pasti membayar perbuatanmu." Setelah pergi, sahabatku tak lagi jadi pembantu rumah tangga. Di paruh pertama hidupnya, ia membesarkan 17 anak, hanya 1 berkulit hitam, sisanya keturunan kulit putih. Semua anak ia perlakukan sama, tak hanya merawat kebutuhan mereka dengan teliti.
Ia sering menyemangati mereka, kamu yang terbaik, paling pintar, paling penting. Ia terus mengulang kata-kata itu karena banyak anak-anak itu tidak pernah mendapat kasih sayang dan pujian dari orang tua kandung. Namun, di sisa hidupnya, ia tak ingin lagi membatasi diri, karena setelah mengungkapkan perasaan terdalam, ia akhirnya merasakan kebebasan. Setelah itu, ia ingin mengamati lebih banyak orang. Pergi mengalami lebih banyak hal, merasakan emosi agar ia bisa menggambarkan dunia nyata menurut pandangannya. Itulah tadi alur cerita film The Help. Makasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Short Film untuk pembahasan film lainnya. Jika kalian ingin request pembahasan film silakan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga harimu menyenangkan. Jangan lupa ikuti Facebook dan Instagram kita.